menjadi orang-orang yang murah hati. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang memberi dari hati, bukan karena keterpaksaan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci yang ditawarkan pada hari Minggu ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan lebih dalam bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang siap memberi. Manusia biasanya lebih cenderung mudah menghargai dan mengukur apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Maka benarlah firman Tuhan kepada Nabi Samuel. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel bab 16 ayat 7. Secara alkitabiah, hati itu mengacu pada seluruh keberadaan manusia. Pusat pikiran dan kehendak, dorongan dan motivasi tindakan seseorang. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membungkus motivasi yang palsu, bahkan busuk, dengan penampilan yang mencolok mata. Namun, sepandai-pandainya membungkus barang yang busuk, pasti akan tercium baunya juga. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan perbedaan kontras antara motivasi para ahli Taurat dan seorang janda miskin ketika mereka mempraktekkan hidup keagamaan mereka. Pada bagian pertama, Yesus memberikan peringatan kepada para pendengarnya untuk berhati-hati terhadap ahli Taurat yang menunggangi agama, bahkan Tuhan, untuk kemuliaan diri sendiri. Sedangkan pada bagian kedua, Yesus mengundang mereka untuk melihat dan merenungkan apa yang dilakukan oleh seorang janda di dalam Injil hari ini. Janda miskin dan mungkin berpenampilan lusuh itu memberikan derma secara diam-diam, atau dalam konteks kita saat sekarang tanpa postingan di media sosial. Dan secara ekonomis, derma 2 peser itu sangat kecil. Tetapi dari sini kita mau belajar bahwa nilai pemberian itu tidak terletak pada jumlah uang yang disumbangkannya, tetapi pada motivasi dan totalitasnya di hadapan Tuhan. Janda yang miskin, yang berkekurangan itu, yang mungkin kurang terpandang, tetapi dia memberi dari hatinya. Dia memberi dari seluruh apa yang ada padanya. Totalitas ditunjukkan dari janda ini. Maka sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita kembali bahwa Tuhan menghendaki ketulusan hati dalam mengabdi kepadanya. Tuhan mengecam setiap bentuk penyalahgunaan hal-hal rohani untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Sebaliknya,
Tuhan mengharapkan sikap penyerahan yang tulus dan total kepadanya. Tuhan mengharapkan pemberian diri kita lebih daripada materi sekalipun. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, belajar dari janda miskin ini, kita mau supaya di dalam hidup ini kita siap berbagi, kita siap memberi. Memberi bukan saat ketika kita berkelimpahan, tetapi memberi dari hati, dari totalitas kita, karena memang kita mau memberi. Maka pertanyaan sederhana begini, mengapa kita harus memberi? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan aneka berkat kepada kita. Kalau kita menghitung-hitung berkat yang kita terima dari Tuhan, ternyata terlalu banyak Bapak Ibu. Maka mari, semoga kita memiliki hati yang siap memberi. Memberi dari apa yang kita punya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang memberi biasanya dia akan mendapat apa yang dia minta. Hati dan tangan yang terbuka untuk memberi pasti akan ditambahkan kembali oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Maka mari Bapak Ibu, janganlah menjadi orang yang pelit, tapi jadilah orang yang murah hati dalam memberi. Jadilah orang yang selalu membuka tangan dan hati untuk orang lain. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk memberi. Karena ketika orang memberi, orang merasa kekurangan. Ketika orang memberi, pasti dia merasa bahwa sebagian yang ada pada dirinya itu akan berkurang. Tetapi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekali lagi janda miskin di dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang semangat memberi itu. Memberi tidak harus dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kehadiran kita, sapaan kita, yang meneguhkan orang-orang lain, saudara-saudari kita. Waktu, tenaga, kemampuan yang ada pada kita, ketika kita sumbangkan itu pada orang lain, itulah pemberian yang sangat berharga, sangat bermakna. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang memberi dari hati, bukan karena keterpaksaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.